Hello Technolovers! Kenya adalah negara Afrika Timur yang terkenal dengan alamnya yang indah dan banyaknya marga satwa. Selama berabad-abad, pelabuhan di pesisir Samudra Hindia telah berfungsi sebagai tempat penting untuk barang-barang pedagang Arab dan Asia. Di sepanjang pantai ada kota-kota Swahili yang mayoritas Muslim, seperti Mombasa, yang merupakan pusat tempat bersejarah yang berkontribusi pada warisan musik dan makanan negara tersebut. Pegunungan Kenya, yang merupakan dataran tinggi padat, terkenal karena perkebunan teh yang merupakan sumber ekonomi penting selama era kolonial Inggris, dan berbagai jenis hewan, seperti singa, gajah, cheetah, badak, dan kuda Nil. Sebagian kecil bagian utara Kenya adalah gurun dan semi-gurun, tetapi bagian baratnya adalah hutan. Kenya menarik banyak turis dari Eropa dan Amerika Utara karena keanekaragaman flora dan faunanya yang luar biasa. Pariwisata adalah bagian penting dari ekonomi negara. Nairobi adalah ibu kota Kenya dan seperti banyak kota metropolitan Afrika lainnya, itu sangat besar. Kenya berbatasan dengan Somalia dan Samudra Hindia di timur, Tanzania di selatan, dan Danau Victoria dan Uganda di barat. Sudan Selatan dan Ethiopia berbatasan di utara. Dan saat ini negara Kenya dipimpin oleh seorang presiden bernama William Ruto. Kenya memiliki banyak hal yang menarik. Berikut ini 6 fakta menarik yang dirangkum oleh berbagai sumber. Bekas koloni Inggris. Kenya memiliki sistem pemerintahan republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyatnya untuk masa jabatan 5 tahun. Dan jika terpilih kembali, dia dapat menjabat selama 2 periode lagi. Sebelumnya, Kenya adalah koloni Afrika Inggris dari tahun 1920 hingga 1963. Kenya kemudian mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1963. Hari Jamhuri dirayakan setiap 12 Desember sebagai hari kemerdekaan. Nama Jamhuri berasal dari bahasa Swahili dan berarti Republik. Etnis dengan 60 bahasa. Mayoritas orang Afrika dari Kenya yang merupakan sebagian besar penduduknya terbagi menjadi 3 kelompok bahasa, Bantu, Nilo-Saharan, dan Afro-Asiatik. Kelompok bahasa Bantu adalah yang terbesar dengan sebagian besar penduduknya tinggal di sepertiga bagian selatan negara itu. Luhya dan Gusi tinggal di cekungan Danau Victoria. Suku Kikuyu, Kamba, Meru, dan Nyika tinggal di dataran tinggi Central Rift yang subur. Kenya memiliki banyak kelompok etnis yang menggunakan 2 bahasa resmi, bahasa Inggris dan Swahili. Pantai dan gunung di Kenya. Kenya memiliki Great Rift Valley yang terbentuk 20 juta tahun yang lalu dan garis pantai sepanjang 536 km di sepanjang Samudra Hindia. Gunung Kenya yang sudah punah menjulang setinggi 5.199 mdpl dan merupakan gunung tertinggi kedua di Afrika setelah Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Sementara itu, Kenya memiliki pantai sepanjang 536 km di sepanjang Samudra Hindia dan dianggap memiliki beberapa pantai terbaik di Afrika. Pantai-pantai terkenal di Kenya termasuk Malindi, Diani, dan Watamu. Cagar alam. Sebagian besar populasi satwa liar Kenya hidup di luar taman nasional dan cagar alam negara itu. Satwa seperti zebra dan babun dapat ditemukan di sepanjang jalan raya Nairobi Nakuru, dekat pemukiman manusia dan di pusat kota. Ini bukan menyebabkan perselisihan antara manusia dan hewan yang terkadang diselesaikan dengan memindahkan hewan ke tempat di mana populasi manusia lebih sedikit. Layanan Satwa Liar Kenya meluncurkan program Taman di Luar Taman pada pertengahan 1990-an sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Kenya memiliki lebih dari 50 taman nasional dan suaka marga satwa untuk melindungi hewan langka dan spesies lainnya. Ini termasuk 23 taman nasional, 4 taman laut nasional, 28 cagar alam nasional, 6 cagar laut nasional, dan 4 suaka marga satwa. Kenya memiliki banyak tempat lindung, jadi tidak mengherankan banyak orang yang pergi ke sana untuk liburan safari. Selain itu, berbagai spesies mamalia besar didukung oleh hutan hujan dataran tinggi, terutama gajah dan badak. Meskipun populasi kedua hewan ini telah berkurang secara signifikan sebagai akibat dari perburuan dan penggundulan hutan. Pariwisata.
Kenya Wildlife Service, lembaga perlindungan alam liar negara Kenya, mengelola Nairobi Safari World, salah satu tempat wisata terkenal di negara itu. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat satwa liar seperti ekosistem sabana, lahan basah, dan hutan alam. Mereka juga dapat melihat kumpulan reptil, burung, dan serangga. Cagar alam Masai Mara juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk melihat migrasi hewan besar seperti zebra dan ribuan rusa kutub. Ini pasti akan menjadi pengalaman yang unik ketika Anda melihat hewan liar ini. Gunung Kilimanjaro, puncak tertinggi benua Afrika, dapat dilihat oleh pengunjung di cagar alam Amboseli. Kuliner sosis Kenya. Sebagaimana dikutip dari Taste Atlas pada Rabu 4 Januari 2022, sosis Kenya yang dibuat dengan isian usus kambing yang dicampur dengan daging giling, darah kambing, dan bumbu seperti jahe, bawang putih, ketumbar, dan cabai piri-piri disebut sebagai mutura. Secara tradisional, sosis direbus dan kemudian diletakkan di atas panggangan untuk mengeringkan daging dan memberinya rasa berasap yang istimewa. Sangat disarankan untuk menambahkan beberapa gelas air dingin ke sosis. Di antara yang terkenal juga di negara ini adalah madu ogiek yang bisa wisatawan coba. Menghabiskan hari-harinya di hutan Mau dan hutan lain di dekat Gunung Elgon, suku Ogiek yang merupakan salah satu suku tertua di Kenya yang hidupnya mengandalkan sumber daya alam dari hutan, di mana kegiatan utama mereka beternak lebah, namun beberapa anggota suku juga melindungi hewan dan bercocok tanam. Pernikahan uniknya. Salah satu suku Kenya memiliki tradisi yang berbeda. Ayah pengantin wanita di suku ini meludahi mulut dan wajah putrinya setiap kali mereka meninggalkan rumah untuk menikah. Menurut News NCR, suku Maasai dari Kenya dan Tanzania melakukan tradisi ini. Orang Maasai dikenal dengan budaya dan tradisi mereka karena mereka memiliki banyak adat yang berbeda. Ayah pengantin wanita meludahi kepala dan dada putranya saat perpisahan setelah mereka menikah. Ini adalah cara tunggal yang digunakan orang Maasai untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka sayangi. Selain itu, tujuannya adalah mengungkapkan cinta. Diludahi tidak membuat orang kesal atau tidak enak hati, sebaliknya mereka merasa bahagia. Dalam perkawinan suku ini, mahar pengantin wanita diberikan kepada keluarga pengantin pria. Kemudian, kepala pengantin wanita dicukur dan orang tua dari komunitas tersebut juga hadir. Pengantin wanita kemudian berlutut di depan ayahnya dan meminta restu dari semua orang tuanya. Dalam keadaan seperti itu, para tetua rumah meludahi dada dan kepala pengantin wanita sebagai bagian dari sebuah upacara penyerahan berkah. Dipercaya bahwa meludahi calon mempelai wanita membawa berkah. Orang Maasai menganggap kebiasaan meludah sebagai masalah kehormatan, dan mereka menyebut orang asing dengan meludahi telapak tangan. Selain itu, pengantin wanita diminta untuk tidak melihat ke belakang ketika dia pergi pada hari pernikahan.